Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Masjid Peduli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali jumpa lagi di kesempatan hari ini di hari Ahad 23 Februari 2025. Tentu saja di channel YouTube Masjid Nurul Islam Karangtawang. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga Allah senantiasa memberkahi Anda semuanya. Amin. Di mana saja Anda berada, dan semoga hari ini adalah menjadi hari yang terbaik untuk Anda, dan tetap untuk selalu berpikir positif dan senantiasa bermohon kepada Allah. Kita akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa Anda selalu like dan subscribe di channel YouTube Masjid Nurul Islam Karangtawang. Sahabat Masjid Peduli, kita sudah baru saja mengikuti kegiatan kuliah subuh yang digelar oleh DKM Nurul Islam Karangtawang dan juga tim Masjid Nurul Islam Peduli. Dan alhamdulillah dihadiri juga oleh jamaah seluruh warga desa Karangtawang dan berlangsung dengan lancar. Yang mengisi tausiah pada kesempatan kuliah subuh Ahad 23 Februari 2025 ini adalah Ustadz Muhammad Labib Fahmi. Dan saat ini beliau sudah berada di samping saya. Alhamdulillah. Dan kita akan sedikit berbincang-bincang terkait dengan tema yang diambil pada kesempatan pagi hari ini atau kuliah kita hari ini, yaitu sebab-sebab keberkahan ilmu. Sebab-sebab keberkahan ilmu. Apa saja sih yang dimaksud dengan sebab apa saja yang memberkahi ilmu, yang menjadi keberkahan ilmu itu? Kita akan langsung saja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Ustadz Muhammad Labib Fahmi. Tadi kita sempat mengikuti kegiatan kuliah subuh nih, yang mengambil tema sebab-sebab keberkahan ilmu. Sebetulnya ilmu yang berkah itu seperti apa nih Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan tadi subuh, setelah kita melaksanakan berjamaah, kemudian kita sama-sama mencari ilmu. Ya memang penting sekali ilmu berkah itu, karena kalau ilmu berkah itu ilmu sedikit tapi manfaatnya luar biasa. Berkah itu yang dimaksud ilmu yang berkah. Berkah manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Manfaat khususnya bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi anak-anaknya, bagi umumnya, bagi masyarakat. Itu adalah ilmu yang barokah. Arti dari barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ketika ilmu itu menjadi tambah kebaikan bagi kita, harta itu menjadi tambah kebaikan bagi kita. Jadi ziyadatul khair itu tidak terbatas harta saja ya? Tidak terbatas harta saja. Bahkan umur pun ada umur yang berkah. Ada waktu yang berkah. Waktu yang berkah. Ya, kesehatan yang berkah. Kesehatan yang berkah, harta yang berkah, ilmu yang berkah, semuanya ada keberkahan. Ada selama ini ada beberapa yang punya pemikiran bahwa ziyadatul khair itu bertambah kebaikan itu selalu dikait-kaitkan dengan masalah kebendaan begitu. Oh ya, bukan ya. Umum sifatnya. Jadi keberkahan itu masya Allah luar biasa. Semuanya bisa berkah, termasuk ilmu pun ada keberkahannya. Yaitu ketika ilmu itu membawa manfaat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, umumnya bagi masyarakat, maka berarti itu adalah ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah ini menarik sekali sahabat Masjid Peduli yang dirahmati Allah, karena saya yakin bahwa kaum muslimin tidak akan terlepas dari mencari ilmu di berbagai kesempatan, di berbagai majelis taklim. Berkah dalam makom majelis ilmu nih Ustadz ya. Itu kan ada mustami ya, ada jamaah, dan juga ada Ustadz yang menyampaikan tausiah. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang ingin lebih jelas lagi, keberkahan bagi Ustadz sendiri apa, yang kemudian keberkahan yang jamaah itu apa gitu kan? Berkah itu kan tadi istilahnya manfaat, ada kemanfaatan. Berarti yang manfaat untuk saya dan mendapatkan pahala. Ketika saya mengajar kepada jamaah, kepada anak-anak, kepada siapapun, maka saya sendiri sebagai pengajar, insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala, kan begitu. Ya, nah jamaah untuk jamaahnya masya Allah sama saja mendapatkan keberkahan. Keberkahannya apa? Mendapatkan ilmu. Tadi kata Imam Ahmad diceritakan bahwa niat daripada mencari ilmu itu apa?
yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, menghilangkan kebodohan untuk dirinya, umumnya untuk yang lain gitu. Iya, jadi niat apa namanya tadi disampaikan bahwa niat mencarimu itu adalah untuk menghilangkan kebodohan ya. Ya, karena kita dilahirkan dari rahim seorang ibu itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Ya. Ya. Innamal ilmu bita'allum, terus belajar, akhirnya kebodohan itu hilang. Kebodohan itu hilang. Ya, betul. Nah, kemudian yang membuat kadang-kadang tidak ada pertanyaan yang muncul di kepermukaan di jamaah. Ya. Tentang ilmu yang kadang-kadang jadi lupa, kadang sudah apa jadi hilang. Ya. Itu apa penyebabnya, Ustaz? Ya. Penyebabnya tadi Imam Syafi'i pernah bertanya kepada gurunya Imam Waqi' tentang hafalannya yang jelek. Ya. Setelah hafal lupa lagi, setelah hafal lupa lagi. Kemudian gurunya Imam Waqi' mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Sedangkan kata Imam Waqi', cahaya itu tidak diberikan kepada orang-orang yang selalu bermaksiat. Jadi di antara salah satu penyebab daripada cepat lupanya terhadap ilmu itu adalah banyaknya maksiat. Iya, makanya ketika kita ingin sekali ilmu itu nempel terus, kita berikhtiar bagaimana? Diperbanyak ibadah, diantaranya ya dawamul wudu. Dawamul wudu satu ya. Kemudian dawamul wudu, kemudian meninggalkan maksiat, kemudian diantaranya tadi dikatakan bahwa bersiwak itu juga menyebabkan ilmu itu menempel dalam diri kita. Iya. Oke, sahabat. Jadi ini barangkali pesan tausiah sebagai penutup dialog kita nih pagi ini. Pak Ustadz, untuk sahabat Masjid Peduli apa nih barangkali sebagai closing statement lah terkait dengan masalah tema kita pagi ini? Ya, kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah dalam masalah urusan apapun, urusan umur, ataupun rezeki, ataupun ilmu, ataupun kehidupan, ataupun keluarga yang berkah. Mudah-mudahan kita semua terus bertambah kebaikan, dan jangan sampai kita lupa untuk selalu mencari ilmu, karena ilmu itu sangat luar biasa sekali, suatu kewajiban bagi kita semua. Dimanapun Anda berada, silakan datang kepada majelis ilmu, karena majelis ilmu itu kata Nabi SAW termasuk satu pertamanan daripada taman-taman surga. Masya Allah, luar biasa. Oke sahabat, ilmu itu adalah mungkin bagian dari pertamanan surga. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa tinggi derajat ilmu itu, dan bagaimana orang-orang yang berilmu insya Allah akan mendapatkan senantiasa keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Allah. Dan sahabat, demikian dialog kita dengan Al Ustadz Muhammad Labib Fahmi terkait dengan tema kita pada kuliah subuh hari ini. Dan nanti kita akan mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi dengan beliau ya, dengan tema-tema yang lain yang lebih menarik. Jadi jangan lupa untuk tetap like dan subscribe di channel YouTube Masjid Nurul Islam Karangtawang. Dan terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Sama-sama. Ya, oke. Sahabat, demikian jumpa kita di channel YouTube Masjid Islam Karangtawang. Saya Subaryadi Yusuf dan Ustadz Muhammad Labib Fahmi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.